Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Sumbawa guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wulandari Apriliani dan rekan saya Firly Putri, saya Putri Faiza. saya Indana. Saya Maude Selvian. Saya Iwan Patrawan, biasa dipanggil Iwan. Sekarang saya owner, pertama sih owner ayam geprek Duek. Cuma sekarang lagi fokus ke jualan untuk bakar sama STL. Yang apa namanya? Juga sama-sama nyemin ya? Ya, tapi juga. Mungkin juga Bapak bisa ceritain awal mula atau latar belakang gimana Bapak membuka usahanya. Awal buka ayam geprek tahun 2017. Sudah sekarang berarti 7 tahun sudah jalan. Jadi sekarang istirahat dan sekarang lanjut ke ST sama terbakar, selesai bakar, berdua dan STLR itu. Kalau terbakar sih memang kita basic sih dari kuliner. Pernah kuliah juga, ambil di sekolah juga SMKK, terus kuliah juga. Tapi kalau kuliahnya sih pertanian. Nah, sekarang ada 3 cabang Masakit Atas di Taman Kroto sama Samotan. Udah lumayan ya channel. Mungkin juga kalau bisa kasih sedikit beritahu tentang visi atau nilai pembeda keunikan dari usaha Bapak dari usaha yang lain. Kalau beda sih kalau kayak ayam geprek sih kita dominan di ayam geprek sama itu yang rekomendasi jadi sama. Terus kalau yang perbakar sama bakar sih pada umumnya sama sih, karena nggak ada sih bedanya. Kalau kayak STR-nya sih perbedaannya kan kalau yang lain kan STR kering. Kalau kita sih murni susu biasa. Pakai susu. Murni susu. Kamu udah ada itu. Makan. Bisa gimana kalau misalnya memilih lokasi untuk usaha itu ada di Samota, terus di Taman Krato dan juga di Rumah Sakit Atas. Kalau di rumah kertas kan depan rumah sakit, jadi kan kita pasarnya sih bergabung pasien, jadi depannya PTN gitu kan, hampir melulu PTN, di mall, ada lapas. Kalau di Sumatera kan sekarang jadi pusat kuliner, sore-sorenya. Iya, banyak UMKM. Jumbo. Bisa dijelaskan bagaimana alur atau proses produksi? Mungkin dari awal produksinya. Kalau produksi sih ada tim produksi, bisa cuma ngantar aja. Kalau bayar sih produksi di rumah mama. Jadi saya beli bahan dan produksi. Bisa kalau sudah selesai baru saya ambil antar ke sekolah. Berarti kalau udah selesai diproduksi langsung ditukar di 3 Taruh masing-masing. Bagaimana strategi Bapak menjaga kualitas produk agar layanan tetap konsisten dan terus dipercaya oleh konsumen? Kalau misalnya rasa sih kembali ke selera kan. Iya. Tapi kita sih dari awal jualan sampai sekarang sih nggak ada yang kita rubah sih. Itu tetap dari awal. Misalnya kalau kayak itu kan kita bertahan kayak geprek, kayak pada umumnya ayam geprek kan pasti dimarinasi tanpa dikukus. Kalau kita kan dikukus dulu baru kita goreng crispy gitu. Itu tepungnya tebal. Kalau STR itu ya kita nggak pakai creamy, kita dari susu
susu kan, susu kental manis sama air gula murni gitu. Jadi dicampur. Dari sesi manajemen dan strategi finansialnya, gimana strategi pemasaran atau promosi selama Bapak menjalankan usaha? Kalau promosi kan saya kolaborasi sama Skolasia. Jadi itu kan masuk media masa di bawah kan. Jadi akan dipromosi dari agro juga, karena kita kan pengurus UMKM Sumbawa. Jadi ada grup UMKM, ada lewat Instagram, lewat WA bisnis sama itu Facebook. Berikutnya di posting ke hari. Apakah usaha Bapak sudah mulai memanfaatkan transformasi digital seperti media sosial yang tadi Bapak Ya bilang? itu sih. Jadi sekali seminggu di posting untuk Malaysia. Kalau Facebook, akun Facebook yang saya juga dia tiap hari di posting. Akunnya Bapak sendiri yang pegang Ya atau? saya langsung sendiri. Jadi misalkan kalau ada pelanggan bisa di chat gitu melalui Ya. Facebook. Sini kita respon, ada komplain, ada apa masukan gitu. Itu apa? Mungkin Bapak bisa juga ceritain sedikit bagaimana sistem pengelolaan keuangan dan metode penentuan harga jual yang diterapkan agar bisnis Bapak terus berkembang. Kalau keuangan sih kita bedakan, untuk pengelolaan sehari-hari sama untuk modal kita bedakan. Terus kalau untuk harga kita ikuti pasar, jadi kita sama rata semua. Kita juga ada forum juga. Jadi semua harga tetap sama, kayak geprek 15 sama semua. Tanpa nasi 12, kalau STR 10.000 sama semua. Untuk bakar itu juga kan sama-sama 10.000. Jadi enggak rata sih, kalau harga sih enggak ada yang kurang, ada yang sama semua. Jadi konsumen tidak ada yang komplain ya Pak, Ya, tentang harga. Sama rata. Mungkin di usaha Bapak ini ada kendala atau tantangan terbesar yang dihadapi selama membuka usaha? Kalau tantangan kendala itu aja sih, lebih banyak penjual sama pembeli sekarang ini. Iya. Itu sih. Jadi bagaimana kita berinovasi untuk yang bertahan itu aja sih. Kalau masalah pesannya itu banyak saingan. Jadi bagaimana kita berinovasi supaya tetap rasa kita pertahankan, kualitas pelayanan itu. Mungkin apa rencana atau inovasi terbaru atau target pengembangan yang ingin dicapai dengan UMKM? Rencana sih mau buka cabang lagi dengan menu yang baru, tapi masih kita Mungkin ada tambahan menu. ya sama dengan Mungkin rencananya tambah cabangnya di mana Pak? sebenarnya bukan tambah sih, sudah ada tapi udah sama satu. Bukan yang salah satu ya? Oh, yang tempat nyemin juga. Ya di samping kendala karyawan. Masih mencari karyawan itu ya. Mungkin nanti Bapak ada membuka lowongan pekerja juga yang baru. Mungkin sebagai penutup Bapak bisa kasih pesan atau tips motivasi untuk para calon usaha biar berani untuk membuka usaha. Contohnya mungkin seperti Bapak. Sebenarnya sih kalau saya ini sih niat yang penting, niat. Kalau modal sih, kalau kuliner ini sebenarnya modalnya tipis, nggak butuh modal besar, penting kemauan sama skill itu aja sih. Dulu kan kalau orang jualan pasti minta resep, sekarang kan simpel, tinggal buka YouTube, TikTok, ada mau jualan geprek, resep jualan geprek sambal hijau, kamu tinggal jualan. Jadi penting kemauan, jaga rasa, berinovasi itu aja sih. Penting konsisten, itu yang penting konsisten. Dengan hari ini ramai, sepi, hari ini ramai, besoknya sepi, kira-kira sepi,
untuk kewenangan seperti itu untuk kelihatan baru Iya. kakak kita sudah 8 tahun ya sepiramnya sudah enggak sedang sudah kerja terus. Mungkin bisa diceritakan sedikit gimana berapa mungkin modal yang dibutuhkan waktu awal berusaha. Saya awal bukan mulai masuk di nah salah kita pakai kayak import pakai Jadi pakai ada modal beli ayam sama beli babi kita gunakan yang ada pas sudah jalan baru kita beli jangan buka salah langsung beli semua alat kita ada saluran cara pakai kan modal bisa masuk pakai modal terus ada kita gunakan apa yang ada ya tabung gas kita beli pakai aja semua untuk pendukung melanyapin karena kuliner kan pasti ada di rumah tangga kayak wajan, kayak kompor ya berarti kita beli bahan mentah kayak steril paling kita beli itu kalau masak kan berada di terus waktu usahanya dibuka itu kapan terus tutupnya juga menjadi berapa? kalau buka sih umumnya sebenarnya buka jam 8 kita jam 11 itu 2 shift masuk pagi jam berapa sampai jam 4 jam 11 jam 4 sampai jam 11 Mungkin dari ketiga cabang yang Bapak punya, di mana cabang yang lebih mungkin pendapatannya lebih banyak dari yang lain? sampai sih semua tak rumah sakit ya Berarti juga Bapak udah ada pelanggan tetap ya dibanding juga. dan kita juga harus cek event-event kayak KPD, Kagrinek kemarin ada acara sehat ada konser
Sekian video wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.